kemarin tuh kita bahas pertemanan, sekarang kita bahasnya apa? Percintaan. Ya, cintaan. Siapapun pasti Pernah pernah jatuh cinta ngalamin ya. Jatuh cinta, putus cinta, itu pasti semua orang ngalamin. Mm-mm. Ya walaupun tipis-tipis lah ngalaminnya. Cinta-cinta monyet ya. Bahasnya tentang apa nih kalau tentang relationship? Bucin kali Bucin ya. Teman-teman pernah ada yang bucin gak sih ke pasangan tuh kayak bucinnya tuh berlebihan gitu iya. ya. Ngomong-ngomong pada tahu nggak nih bucin tuh apa? Budak cinta ya. Bucin itu tuh sebutan yang udah awam banget. Jadi bucin tuh kayak antara logika sama perasaan tuh udah nggak apa ya? Nggak. Nggak. Pokoknya udah Iya, udah nggak bisa Campur aduk dibedain ya. antara milih emang bener-bener sayang atau emang karena kayak cuma gimana ya? Kayak bahasanya tuh kayak sayang tuh bucin tuh dimana seseorang tuh kayak mau banget dimanfaatin kan, diem-diem tuh dimanfaatin dia, terus kayak rela berkorban, kayak sebenarnya tuh emosionalnya tuh menderita, tapi tuh kayak namanya sayang tuh mau apa aja dilakuin buat pasangannya. Jadi bucin tuh kayak emang udah hak dan kebebasan setiap orang gak sih? Kayak ya udah lo mau bucin ya udah nggak apa-apa gitu kan, tapi jangan sampai kayak bener-bener berlebihan gitu ya. Kalau lo tuh punya pacar nggak nih ngomong-ngomong? Punya sekarang. Punya. Udah berjalan berapa lama tuh? Udah mau 3 tahun. Wah, lama banget ya. itu tuh lama karena emang udah bucin banget, udah nggak nemuin. Pernah berantem nggak? Tapi berantem sering ya. Sering. Cuma kayak sebentar baikan, ya balik lagi gitu. Itu bisa dinamain bucin nggak tuh? Bisa. Kalau beberapa hal yang jangan apa hal yang lu suka lakuin kalau lagi bucin banget ke pacar lo? Kayak misalkan dia tuh telat bales, paling cuma semenit doang gitu, gue nyarinya sampai gue nelponin berapa kali gitu, kayak gitu. Itu jatuhnya posesif ya, Bun. Aduh, kayak itu tuh nggak enak juga sih. Iya, tapi lu suka nggak digituin? Sama-sama sih kita. Sama-sama ya, sama-sama posesif berarti ya. Berarti sama-sama bucin ya. Pantesan tuh, sampai 3 tahun loh hubungannya. Lama banget. Gue aja paling lama tuh berapa? Ya setahun itu juga putus nyambung nih. Bucin tuh yang rela ngelakuin apa aja ya, kayak enggak, maksudnya kayak di hubungan lu tuh kayak gimana? Kalau gue sesuai dengan pengalaman gue nih ya, di zaman cinta monyet lah ya istilahnya, masih SMP anak-anak tuh, gitu ya. Pacarannya itu pacaran terlama gue sih ya, setahun, karena itu juga putus nyambung. Dan gue tuh waktu itu dapet cowok yang suka main sama cewek gitulah. Bukan main dalam istilah aneh ya, main itu main bareng kayak cewek sama cewek gitu, geng gitu ya. Terus suka chat bareng. Itu kan gue kayak cemburu gitu ya, tapi gue kayak masih ya udahlah nggak apa-apa. Tapi lama kelamaan gue juga makin kayak nggak enak juga kan, jenuh kan. Ya udah akhirnya putus. Dan itu juga putusnya tuh paling nyakitin juga sih, karena siapa yang mutusin? Dia yang mutusin. Tepat banget mau ulang tahun gua. Keberapa tuh ya, gua lupa, pokoknya pas SMP. Kayak masih cinta monyet, udah sesedih itu ya. Jadi dia tuh mutusin gua karena dia nggak bisa ngehadiahin gua ulang tahun ya. Oh, dikit lagi ya mau ulang tahun. Tapi gua tahu sih alasan sebenarnya tuh, dia tuh sebelumnya malam itu ngefollow mantannya lagi, terus DM-DM-an. Ya udah, akhirnya ya udah kandas. Tapi ya udahlah, gak galau sih, cuma sakit aja. Tapi habis itu dia tuh diomelin sama teman-teman gua. Ya pasti itu ya, karena ya ngebela lu lah teman-teman juga kan. Karena teman-teman gue juga tahu mantan gue ini tuh kayak suka gonta-ganti cewek juga. Jadi antara gua emang on apa gimana milih cowok yang kayak gitu. Sedih banget sih itu, zaman-zaman masih cinta monyet tuh udah disakitin gitu ya. Lalu gimana nih, sebutin apa sampai kayak lu tuh mikir gue perlu nggak sih kayak gini ke cowok gue? Gue sih kayak ya itu tadi yang dia
telat bales dikit gue langsung nelponin dia. Tapi lama kelamaan juga gue kayak mikir kok terlalu kayak gini banget gitu ya. Tapi gimana lagi, suka ada lagi kayak gue nih harus kayak ya emang udah kebiasaan ya, namanya kebiasaan. Jadi susah ya. Kayak gitu. Misalkan kita nih kayak apa sih, nunggu dia ngechatnya balas cepet, pokoknya gue mau lu balas cepet gitu kan. Tapi gue kayak mau lu ada buat gue terus gitu. Tapi sesaat kemudian kita juga pasti mikir kan, kayak kita juga gak boleh gitu terus. Jangan gitu-gitu banget lah kan. Emang seseorang yang bucin itu pasti jadi obsesif dan posesif banget kan sama pasangannya. Dia tuh cuma mikirin pasangannya doang, kayak keluarga, kemana-mana mau berdua doang gitu sampai kan. Keluarga, temen, pokoknya orang-orang yang di dekat dia tuh dilupain gitu ya. Kayak maunya ya udah dunia pasangan sendiri, aja, berdua aja gitu ya. Kayak ya udah gue maunya sama pasangan gue aja. Kalau tahu nggak sih ciri-ciri bucin tuh kayak apa? Kayak seseorang tuh udah bucin tuh ciri-cirinya udah kayak gimana? Ciri-cirinya itu kayak dia tuh nggak mau jauh sama pasangannya, padahal nikah aja belum kan. Jadi kayak pengen bareng-bareng terus. Atau mungkin dia tuh punya trauma sama masa lalunya ya, takut ditinggalin lagi, gitu. makanya dia tuh posesif banget sama cowoknya, sampai Iya, bucin. udah nyaman juga ya sama yang sekarang gitu. Terus dia juga bisa jadi insecure sama diri dia. Jadi pasangan yang sekarang sama dia itu udah nerima dia padanya, makanya dia bisa sebucin itu. Di balik hikmah kita bucin tuh ada beberapa sih kalau menurut gue ya. Berarti tandanya kita tuh setia, terus kita rendah hati, terus kita sabar kayak sabar ya udah sama perilaku pasangan kita, sama gitu kan. rela berkorban juga ya. Iya, sama berusaha menyenangkan orang lain ya. Iya. Tapi tuh kita tuh berusaha menyenangkan orang lain, diri kita udah senang apa belum? Lihat gitu dulu ya. ke diri kita ya, sebelum kita cinta ke orang lain, Kita udah cinta diri kita belum ya. gitu. Tuh pada akhirnya kita tuh jangan terlalu bucin sama seseorang ya. Iya benar. Terlalu bucin juga nggak baik banget ya, Iya. malah jadi dampaknya negatif buat Stres. kita. Karena bucin itu tuh nggak selalu berujung positif, karena banyaknya negatifnya. Kita mau diapain aja, dimanfaatin. Benar. Kayak nggak leluasa juga sih ya hidupnya, karena kan kita kan butuh kebebasan juga, nggak selamanya untuk pasangan gitu kan ya. Kita juga butuh buat diri kita sendiri. Gitu. Sebelumnya emang kalau mau bucin sama seseorang tuh tanya dulu ke diri kita udah siap belum bucin sama seseorang, kita udah mencintai diri kita belum. Terus jangan lupa sebelum mencintai orang lain lebih dalam, kita juga harus mencintai diri kita lebih dalam. Kita harus tahu dulu mau kita apa, jangan nanti kalau kita udah terjun dalam percintaan yang sebenarnya kita malah nyakitin. Bucin, karena bucin itu kayak ya udah untuk pasangan doang waktunya. Oke, sampai sini aja podcast kita tentang perbucinan. Ya, nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Gue Tasya, Gue Yospita. sampai jumpa. Dadah. Dadah.